Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur memasuki di bulan Desember, kita boleh ada hingga hari ini karena anugerah daripada Dia. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap sertai kita. Jangan pernah takut dengan keberadaan kita hingga saat hari ini, sebab hidup kita sudah dijamin oleh Dia. Hari ini biarlah kita mau menaikkan syukur bagi Dia, kita mau meninggikan Dia dimanapun Bapak Ibu berada. Jangan terikat dengan keberadaanmu, tapi naikkan rasa syukurmu yang terbaik bagi Dia. Sebab Mazmur 30 mengatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Oleh sebab itu naikkan syukur kita, sebab kita telah diberikan yang terbaik bagi Dia. Dan bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus. Oleh sebab itu, biarlah di hari ini kita menaikkan syukur bagi Dia. Ungkapkan rasa syukurmu di minggu yang pertama di bulan Desember. Kita memasuki di bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Kristen di muka bumi ini. Dan biarlah sukacita memenuhi setiap kita, dan kita mau bersyukur bagi Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar? Saya percaya pagi ini semua antusias untuk mengikuti ibadah kita kembali, amin. Semua sehat, semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur pagi hari ini di dalam bulan yang baru, di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik buat kita sekalian. Penyertaannya luar biasa. Penyertaannya sempurna atas kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji membesarkan Tuhan. Kita beribadah masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bahwasanya Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih buat penyertaanmu Tuhan. Hingga hari ini, hingga minggu ini, hingga bulan ini Tuhan. Engkau menyertai kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami rindu saat ini memuji, membesarkan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, kami yang rindu Tuhan untuk datang kepadamu. Engkau akan memenuhi setiap kami dengan urapan Roh-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Atmosfer surgawi-Mu turun atas kami. Dikala kami memuji menyembah Engkau, Engkau datang melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, di tengah pujian kami ada kuasa yang mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, Engkau menyertai ibadah kami Tuhan hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Hanya Engkau yang dipermuliakan. Kami patahkan segala kuasa yang bisa mencoba ingin mengganggu kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami persembahkan saat ini hanya untuk Engkau saja. Kira para baya sakarabaya sikiara bala 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 baya sik kiara bala 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 baya sikiara bala 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 bandangara baya sikiara la 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 bala 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 haleluya 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara bala bala baya sikiara baya haleluya haleluya Yesus. Syukur Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku
ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikannya, ya Yesus, kebaikan Tuhan, janjimu terjadi baik. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus, berkat-Mu atasku melimpah. Glory Yesus, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan, oleh karena kebaikannya. Oh Yesus, kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali katakan, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ada sampai hari ini. Ya Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan, kami percaya Tuhan. Aku percaya keberkat-Mu melimpah atas kami, atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya Yesus. Oh, aku percaya, kami percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali katakan, aku percaya Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Aku percaya, kami percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami puji, ku puji, ku sembah. Kami memuji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari sama-sama lambaikan tangan buat Tuhan. Katakan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Glory, glory Yesus, glory. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Sungguh kasih-Mu melimpah bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Yesus. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih. Sekiara bara ya se. Kiara bara takara bara. Kiara bara ya si kiara bara. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Kami sembah Engkau, mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Amin, amin Yesus selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali kami sembah Engkau. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib. Glory Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Yesus. Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan. Tak terukur kasih setiamu bagi kami Bapa. Sebab Engkau telah mati rela menggantikan nyawa kami di atas kayu salib. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, mari katakan tak terukur kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sama-sama katakan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu bagi kami. Tak terukur. Amin, amin Yesus, amin Yesus. Terima kasih Tuhan, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan tak terukur Yesus.
jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Amin, amin, haleluya. Syukur Yesus, syukur. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, amin. Karena itu mari kita bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang menyucikan kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Dia, haleluya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama saya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh kita sama-sama tepuk tangan. Boleh goyang kiri dan kanan, haleluya. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Katakan bersorak, bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah hey hey bagi Tuhan, amin, Dialah perlindunganku. Mari dengan iman katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku, amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan, amin, segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah hey hey bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Sekali lagi bersoraklah, amin. Bersoraklah bagi Tuhan, hey, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah hey hey bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Mari semua katakan, Dia yang sembuhkan, haleluya, segala sakitku. Dia yang Lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan segala sakitku, amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Sekali lagi, Dia yang sembuhkan, Dia yang sembuhkan. Mari dengan iman katakan, segala sakitku, amin. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah hey hey Tuhan, amin, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah hey bagi Tuhan, Dialah perlindunganku, amin. Dialah perlindunganku, katakan Dialah perlindunganku, Dialah perlindunganku. Mari angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan, amin. Sama-sama bersoraklah, soraklah, haleluya. oh Soraklah, haleluya, haleluya. Semua katakan soraklah, soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya, 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 amin, haleluya. Sekali katakan haleluya, amin, haleluya. Bersorak bagi Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan kita, amin. Dia yang menyucikan kita, haleluya. Amin. Sama-sama katakan, anak Allah, Yesus namanya.
mati bagi kita, amin. Dia menebus dosa kita sekalian, amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah. Katakan Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa kita semua, amin. Dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan. Ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, amin. Gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang memberikan kita kehidupan. Kemanakah kami dapat pergi, Tuhan? Menjauhi Roh-Mu Bapa. Sebab Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan seluruh pengabdian kami tak cukup untuk membalas kasih-Mu. Sungguh indah kami menjadi anak-anak-Mu, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Engkau dekat dengan kami, Tuhan. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, amin Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak selalu
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan yang terakhir, yaitu bulan Desember 2020. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan telah memelihara kami, sehingga dari sejak permulaan Indonesia mengalami serangan COVID-19, yaitu sampai hari ini Engkau telah pelihara kami, sehingga kami boleh sehat walafiat tak kurang apapun juga. Semuanya ini karena anugerah, berkat, kasih karunia, dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kami beribadah di saat ini dengan perjamuan kudus mengingat tentang pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota yang telah menebus dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, terimalah ibadah kami dan terimalah puji-pujian yang telah kami naikkan dengan penuh syukur, dan mari kini berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam perjamuan kudus minggu pertama bulan Desember ini, saya menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu Yesus Sang Pemberi Kehidupan. Haleluya. Saya akan membacakan natsnya yang terambil dari kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, yang demikian bunyinya. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah saudaraku yang kekasih, ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ia melihat suatu pemandangan yang sangat luar biasa,
yang belum pernah dia alami selama itu. Apa yang dia lihat, saudara-saudara? Dikatakan ayat 17 tadi, Rasul Yohanes melihat Yesus Kristus yang sangat-sangat luar biasa keadaannya. Apa sebabnya? Karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah naik ke surga di dalam kemuliaan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika Rasul Yohanes melihat Yesus Kristus ini, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah, saudaraku yang kekasih, demikian dikatakan bukan hanya tersungkur, tetapi dia mengatakan sama seperti orang yang mati. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita akan melihat beberapa perkara yang penting ya, yang kita bisa renungkan bersama-sama. Yesus sang pemberi kehidupan. Apa sebabnya, saudara-saudara? Yang pertama, Yesus sang pemberi kehidupan karena Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus sang pemberi hidup karena Dia adalah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadi ketika Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus di Pulau Patmos tadi, Dia adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah menang, yang telah mengalahkan kuasa maut, Dia yang telah naik ke surga, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kemuliaan Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Ketika Rasul Yohanes melihat, ia tersungkur di bawah kakinya seperti orang mati. Nah, istilah seperti orang mati ini dalam bahasa aslinya yaitu hos nekros. Betul-betul sudah seperti mayat, tetapi mayat yang hidup, saudara-saudara. Nah, kenapa? Karena ia tidak tahan melihat kemuliaan sinar terang daripada Tuhan Yesus Kristus yang wajahnya bercahaya-cahaya, yang jubahnya berkilau-kilauan, luar biasa cahayanya, saudara-saudara. Bahkan telinga daripada Rasul Yohanes ini tidak tahan mendengar suaranya yang seperti desau air bah yang luar biasa yang dapat menyumbat telinganya, saudara-saudara. Nah, apa sebabnya Rasul Yohanes mengalami semuanya ini? Apa sebabnya dia mengalami hos nekros, yaitu seperti orang mati? Nah, saudara-saudaraku, sebabnya adalah begini. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, itu keilahiannya sudah tidak terselubung lagi, ya, sudah tidak tertutup lagi, sudah tidak tersembunyi lagi. Jadi keilahian Yesus itu sudah 100% kembali semula di dalam cahaya kemuliaan yang terang benderang, yang berkilau-kilauan, saudara-saudara. Nah, kita ingat di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara-saudara, itu dikatakan pada ayat 6 dan ayat 7 itu demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dengar baik-baik, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, itu dia sudah mengosongkan dirinya, ya, sehingga kemuliaan Allah yang bersinar terang, begitu bercahaya itu, saudara-saudara, itu ditinggalkan. Itu sebabnya dia bisa bergaul dengan para murid, dan setiap kali para murid duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka Rasul Yohanes selalu menyandarkan kepalanya di dada Yesus, saudara-saudara. Satu persekutuan yang sangat indah sekali. Tetapi sekarang sudah berbeda. Tuhan Yesus Kristus itu sudah di dalam kemuliaan 100%. Sehingga kemuliaan keilahian itu sudah tidak lagi terselubung. Sudah kembali seperti sedia kala. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Rasul Yohanes yang adalah manusia biasa, yang asalnya dari debu tanah, dia tidak berkuasa untuk menyaksikan kemuliaan Yesus yang luar biasa. Dia tidak sanggup, saudara-saudara. Dia tidak tahan. Dia rebah seperti orang mati. Dia mengalami hos nekros seperti orang mati.
Nah saudaraku yang kekasih, di dalam perjanjian lama Nabi Musa saudara-saudara, ketika turun dari gunung Sinai, ya saudara-saudara, apa yang terjadi? Mukanya bersinar-sinar terang luar biasa cahayanya. Sampai tua-tua Israel mengatakan, kami tidak tahan melihat muka dari Tuhan karena bercahaya-cahaya. Akhirnya wajah Musa ini diselubungi saudara-saudara, ya, dan mereka akhirnya bisa berkomunikasi. Nah, Musa baru kecipratan sedikit dari kemuliaan Allah. Itu cahaya mukanya sudah berkilau-kilauan sampai saudara-saudara, para tua-tua Israel tidak tahan melihatnya. Baru kecipratan sedikit sudah seperti itu. Apalagi Yesus Kristus 100% keilahiannya itu sudah tidak terselubung lagi. Makanya kita melihat di sini Rasul Yohanes tidak tahan, dia seperti orang mati saudara. Nah sekarang hayati dan renungkan saudara. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Nah karena itu berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi saudara semuanya di rumah masing-masing. Luar biasa, itulah Tuhan kita. Nah saya teringat di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang keempat. Dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya Thomas dia tersungkur di bawah kaki Tuhan dengan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah saudaraku yang kekasih, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, dia adalah Allah sendiri saudara-saudara. Nah sekarang yang kedua saudara-saudara, apa sebabnya Yesus dikatakan adalah sang pemberi kehidupan? Jawabannya, Yesus sang pemberi hidup karena Dia berkuasa atas kehidupan. Haleluya. Kuasa maut, kematian sudah dikalahkan ketika Dia bangkit. Saudaraku yang kekasih, Dia bukan lagi Tuhan yang mati, bukan nabi yang mati, bukan rabi atau guru yang mati, bukan imam yang mati, bukan raja yang mati, melainkan Dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, kuasa maut itu sudah dikalahkan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55 saudara-saudara, Rasul Paulus dengan sangat luar biasa dia mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah saudaraku, dengan ayat ini kita mengalami kesukaan luar biasa. Kita dikuatkan saudara-saudara. Upah dosa ialah maut. Tetapi maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus saudaraku. Dan kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita tidak usah takut akan upah dosa yaitu maut. Karena dosa kita sudah ditebus oleh karya Kristus di atas bukit Golgota. Dia mati, dikuburkan, tapi hari ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa maut, saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya ketika Lazarus sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari di Betania, saudara-saudara, lalu Marta dan Maria menyambut kedatangan Yesus Kristus, ya, karena dia baru kelihatan masuk di kota Betani. Marta mengatakan, ya Tuhan, kenapa engkau baru datang? Saudaraku Lazarus sudah dikuburkan 4 hari yang lalu, dia sudah mati. Maria pun mengatakan demikian, saudara-saudara. Sepertinya mereka berduka cita luar biasa. Karena saudaranya yang telah mati itu tidak ada harapan lagi, saudara-saudara. Nah, tetapi dalam Yohanes 11 ayat 39, Yesus berkata demikian, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati, saudara-saudara. Nah, saudara tolong renungkan baik-baik. Lazarus sudah mati, lalu dikuburkan.
Nah, saudara jangan bayangkan kuburan itu seperti di Indonesia, tanah digali, lalu mayatnya itu dipendam di dalamnya. Oh, tidak seperti itu. Kuburan Lazarus itu di dalam sebuah gua. Jadi di lereng gunung itu ada celah-celah, yaitu gua. Lalu di dalam gua itulah mayat Lazarus diletakkan, lalu mulut gua itu ditutup dengan batu yang besar. Makanya Tuhan katakan, angkatlah batu itu, maksudnya batu penutup. Ketika diangkat, saudaraku, apa yang terjadi? Itu bau mayat itu sudah keluar dan setiap hidung mereka itu membaui bau yang sangat busuk sekali. Itu sebabnya Marta mengatakan, ia sudah berbau. 4 hari yang lalu ia sudah mati dan dikuburkan. Nah, saudaraku yang kekasih. Tetapi Yesus di dalam ayat 43, Yohanes 11 ayat 43 berbunyi begini. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah, jadi ketika batu penutup gua itu sudah dibukakan, dengan segera Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Dan di dalam Yohanes yang pada ayat selanjutnya dikatakan begini pada ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, perhatikan, datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara lihat di sini, luar biasa. Orang yang sudah mati 4 hari di dalam kuburan, sudah berbau busuk, artinya saudara-saudara, unsur-unsur hidup di dalam tubuhnya itu sama sekali sudah berhenti total. Tubuhnya sudah rusak, sudah bau saudara-saudara, luar biasa. Tetapi ketika Yesus berkata, hai Lazarus, marilah keluar. Nah, tolong dengar baik-baik. Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi daging di dalam dirinya. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Allah yang hidup itu dikumandangkan, Lazarus, marilah keluar. Maka firman yang hidup itu masuk di dalam tubuh daripada Lazarus ke dalam mayat yang telah mati itu. Dan hanya dalam hitungan detik saja terjadi perubahan. Langsung terjadi kehidupan. Mayat itu langsung bergerak, dia berdiri, dia bangkit, dia hidup kembali. Oh haleluya, ini sangat luar biasa saudaraku. Bukankah Yesus itu adalah sang pemberi kehidupan saudara-saudara? Di bawah kolong laki ini tidak ada yang seperti Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Haleluya, dia berkuasa atas kehidupan kita umat manusia. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus betul-betul bersuka cita dalam dunia ini. Apalagi ketika kita menghadapi pergumulan besar pandemi global COVID-19 ini. Tidak usah takut saudara-saudara. Nah itu sebabnya saudaraku, kalau misalnya saudara-saudara seiman kita ada yang sudah meninggal dunia karena COVID-19, ada satu pengharapan. Karena mereka meninggal di dalam Tuhan, nanti mereka akan dibangkitkan kembali dengan tubuh kebangkitan seperti Lazarus ketika Kristus datang kembali kedua kali. Saya renungkan baik-baik. Apa sebabnya nama Lazarus itu dikumandangkan benar-benar namanya terdengar jelas. Lazarus, marilah keluar. Apa sebabnya nama Lazarus itu disebutkan dengan jelas? Sebab kalau tidak saudara-saudara, maka semua kuburan di sekitar Lazarus itu semuanya akan bangkit. Tetapi yang dibangkitkan itu hanya satu orang saja, yaitu Lazarus. Makanya Tuhan mengatakan, Lazarus, marilah keluar. Dan yang bangkit hanya Lazarus. Nah, kalau dia tidak sebutkan namanya, semuanya akan bangkit. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudaraku. Apa sebabnya Yesus yang memberi kehidupan, saudara-saudara? Karena dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Di dalam hidup, saudara-saudara, maka
kita tahu bahwa nanti sekali waktu yang namanya manusia itu akan mengalami kematian. Ya saudara-saudara, itu sebabnya saudara mesti renungkan benar-benar siapapun engkau, termasuk saya. Nanti sekali waktu kita akan mengalami yang dinamakan kematian. Tetapi jangan takut saudara-saudara. Yesus sang pemberi kehidupan, dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah saudaraku yang kekasih, dialah yang memegang kuncinya. Kunci apa? Kunci hidup kekal, kunci kerajaan sorga. Nah saudaraku yang kekasih, artinya dia pemegang kekuasaan yang tertinggi atas kehidupan umat manusia. Haleluya, haleluya. Saya bacakan dalam Wahyu 1 ayat 18b. Di situ dikatakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara lihat di sini, dialah yang memegang kuncinya itu. Dia berkuasa mengatakan, hai anakku, mari masuklah di dalam kebahagiaan bersama Bapakku di surga. Engkau akan mengalami kebahagiaan seumur selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Kebahagiaan yang sangat kekal adanya. Tetapi dia juga berkuasa, hai engkau yang jahat, engkau akan masuk ke dalam hukuman kekal, masuk di dalam neraka. Dialah yang menentukan, dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut, saudara-saudara. Itu sebabnya sementara kita hidup di bumi ini, maka kita harus betul-betul beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai meninggalkan Dia. Tolong dengar baik-baik. Kita meninggalkan Dia berarti meninggalkan hidup kekal, menuju kepada kesengsaraan kekal di dalam api neraka. Sekali mengiring Yesus, sampai selama-lamanya kita harus mengiring Yesus. Karena itu saudaraku yang kekasih, pada minggu pertama bulan Desember yang disertai dengan perjamuan kudus ini, saya memberitakan tentang tema ini, yaitu Yesus sang pemberi kehidupan. Berbahagialah saudara yang telah mendengar firman ini, terutama yang percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, amin. Nah sekarang saudaraku, sekarang saatnya kita memasuki perjamuan kudus. Saya minta kepala rumah tangga sebagai imam di dalam keluarga, mari bagikanlah roti dan anggur kepada seluruh anggota keluarga di rumah masing-masing. Haleluya. Sekarang persiapkan ya. Saya berikan kesempatan saudara membuka ini tempat yang di dalamnya ada roti dan anggur. Kalau dalam keluarga tersedia sudah roti yang sudah dipecah-pecah dan anggur sudah dituangkan, mari bagikan kepada keluarga. Haleluya. Pegang lebih dulu akan rotinya saudara-saudara. Haleluya. Pegang baik-baik. Nah seperti ini, pegang. Semuanya memegang roti dengan tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ya, nanti yang berikutnya baru anggur kita persiapkan. Tetapi mari kita berdoa lebih dulu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, perkenankan kini kami menghadap tahta kekudusan-Mu. Engkau telah datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang, yang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat daripada dosa adalah maut. Itulah yang engkau pikul di atas tubuhmu. Engkau menderita sengsara. Tubuhmu hancur lebur berkeping-keping. Darahmu terkucur. Engkau mati di atas bukit Golgota di kayu salib. Engkau diturunkan dan kemudian dikuburkan. Tetapi puji Tuhan, hari ketiga engkau bangkit dari kematian. Engkau sudah mengalahkan kuasa maut. Engkau hidup kembali. Dan engkau menambahkan diri kepada banyak sekali manusia. Dan kau memanggil para murid-muridmu supaya mereka memberitakan Injil di seluruh dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepada karya keselamatanmu, mereka tidak akan mengalami kematian selama-lamanya dan hukuman kekal, tetapi akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena Engkaulah sang pemberi kehidupan yang kekal itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kini kami akan memasuki perjamuan kudus. Berkatilah roti dan anggur ini.
yang melambangkan tubuh dan darah-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biar kami tetap setia, percaya, dan mengiring bahkan melayani akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Nah sekarang saudaraku yang kekasih, di rumah masing-masing, mari angkatlah roti ini. Saudaraku, dengarlah firman Tuhan sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Di dalam Lukas 22 ayat 19, demikian bunyinya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makanlah dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah sekarang persiapkanlah anggur dan pegang pada tangan kanan saudara. Haleluya, haleluya. Pegang baik-baik sambil memandang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, agar supaya Dia yang kita sembah ini, Dia memberkati saya dan memberkati saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik saudara, pegang Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudaraku yang kekasih, mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oh puji Tuhan, haleluya. Semuanya berdoa lalu kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kalau di akhir bulan tahun 2020, tepatnya 6 Desember ini kami masih ada. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Dan kami menyerahkan hari ini, esok dan selanjutnya. Karena kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Dan kami akan menyongsong tahun 2021. Tuhan, peliharakan kami. Kami menyerahkan masing-masing keluarga kami di dalam tangan-Mu. Pelihara kami. Berkati kami Tuhan. Jaga, lindungi dan peliharakan kami. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami. Kami sudah alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Mari kita sekarang akan menabur buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati. Semua yang menabur akan menuai dengan sukacita melimpah, amin. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh menikmati firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan lewat persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan Tuhan. Bahkan Engkau mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan manis yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan usaha mereka berlipat kali ganda. Kami akan menabur dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Amin. Haleluya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali katakan tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dengan percaya katakan sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku, mari semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lalu angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu menyertai, menjaga, melindungi, memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya, haleluya, shalom. Aku percaya berkat-Mu atasku menimpa. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali katakan kami puji Engkau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.